Shalom dan kembali lagi dalam Detik Destiny. Kali ini kita akan mempelajari di dalam kitab Yosua bab yang ke-14 yang saya berikan tajuk Allah menepati janjinya. Kita tahu bahwa di dalam bab sebelumnya, yaitu di dalam bab 13, Yosua dikatakan sudah tua dan lanjut usianya. Waktu itulah Tuhan berfirman kepada Yosua untuk membahagikan milik pusaka di tanah Kanaan itu kepada orang Israel sesuai yang telah Tuhan firmankan. Nah, kali ini di dalam bab yang ke-14 kita mengetahui janji Tuhan itu terlaksana, khususnya kepada dua golongan. Ini yaitu yang pertama, orang Israel, dan yang kedua, Kaleb bin Yefune. Golongan yang pertama diberikan milik pusaka tanah Kanaan ini ialah orang-orang Israel, yaitu kita boleh lihat di dalam Yosua 14 ayat 1 sehingga ke-2. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Kita melihat golongan yang kedua yang diberikan milik pusaka tanah Kanaan ialah Kaleb bin Yefune, seorang orang Kenas. Siapakah Kaleb bin Yefune? Kaleb ialah seorang pengintai yang termasuk dalam 12 pengintai, di mana kita boleh lihat di dalam kitab Bilangan, bab yang ke-13 ayat 1 sehingga 16, di mana dia diarahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan semasa Musa masih memimpin orang Israel. Dan mengapa dia mendapat bahagian dari milik pusaka itu? Kita melihat bahwa Kaleb ialah seorang yang melakukan tugasnya dengan jujur dan taat kepada Tuhan sepenuh hatinya. Kita boleh melihat kepribadian dia, yaitu Kaleb, di dalam Yosua 14 ayat 7 sehingga 8. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, dia seorang yang jujur dan taat seperti mana firman Tuhan yang telah kita pelajari ini. Dan kita tahu bahwa di setiap kehidupan kita, di setiap musim, sudah pasti ada banyak cabaran, masalah dan persoalan yang memang sukar untuk kita mengerti. Seperti mana Yosua dan orang-orang Israel hadapi masa itu. Namun kita melihat bahwa Tuhan benar-benar setia ketika Yosua diberikan tanggung jawab yang besar untuk memimpin orang-orang Israel sehingga mendapat milik pusaka di tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa Tuhan adalah setia dan adil, yang akan menyertai serta memberkati kita dalam segala perkara yang tidak pernah kita dengar ataupun pikirkan. Sekian, dan Tuhan memberkati.